Shalom adik-adik, welcome to Kids Army for Jesus. Nah, kabarnya kalian semua gimana adik-adik? Kakak percaya dan yakin kalian pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa diberkati Tuhan. Nah, minggu ini kakak mau kasih tahu nih temanya, yaitu Peace on Earth. Kakak mau mengajak kepada kalian semua adik-adik untuk selalu mendoakan negara-negara yang ada di dunia ini, agar kasih Tuhan turun atas negara-negara ini, agar setiap negara-negara ini saling bisa bergandengan tangan, saling mendoakan, saling mengasihi, biar terjadi selalu perdamaian di dunia ini adik-adik, biar tidak ada yang namanya peperangan, biar tidak ada yang namanya permusuhan. Karena apabila terjadi peperangan itu sangat merugikan kita adik-adik. Maka dari itu kita harus selalu mendoakan negara-negara ini agar selalu damai ya adik-adik. Nah, wah, sudah waktunya nih adik-adik kita mau beribadah. Tapi kakak mau ngajak kalian untuk berdoa dulu ya sebelum beribadah ya. Tutup matanya, lipat tangannya, yuk ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, untuk hari indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapa selama seminggu ini Tuhan, untuk memberkati kami dan orang tua kami dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan kami masih bisa beribadah pada hari ini. Kami butuh pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan beracara Tuhan dalam acara ibadah hari ini ya Tuhan. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah Tuhan dan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah kami setelah beribadah ini mendapatkan berkat dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan iman ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan keinginanmu di dalam doa. Damai sejahtera Allah melebihi segalanya, akan memelihara hati dan pikiranmu. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, sebab Dialah Allah yang perkasa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, Dia selalu menjawab doaku. Haleluya, janji Tuhan Yesus iya dan amin. Yuk adik-adik, jangan kamu khawatir ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan keinginanmu di dalam doa. Damai sejahtera Allah melebihi segalanya, akan memelihara hati dan pikiranmu. Tak ada yang mustahil, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, sebab Dialah Allah yang perkasa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, Dia selalu menjawab doaku. Sekali lagi kita katakan, tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, sebab Dialah Allah yang perkasa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin, Dia selalu menjawab doaku. Tuhan Yesus selalu menjawab, Dia selalu menjawab doaku. Haleluya, Tuhan Yesus selalu menjawab doa-doa kita. Amin.
Are you ready to praise God? We want to say that Jesus, I am in. Let's clap our hands together. We're on course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word, it shows me a little bit more each day and every night. With every twist, with every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside, and help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. From the beginning, we're on course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always. You know me, love me, I trust you with my life. Your word, it shows me a little bit more each day and every night. 1, 2, 3. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside, and help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. Get ready to dance. I'm gonna dance the dance, talk the talk, I'm gonna live the life, I'm gonna walk this walk, I'm gonna dance the dance, talk the talk, I'm gonna live the life, I'm gonna walk this walk, I'm gonna dance the dance, talk the talk, I'm gonna live the life, I'm gonna walk this walk. Sing it! With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside, and help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. One more time. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside, and help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am in. What are we saying? What I'm saying is, Jesus, I am in. Louder! What I'm saying is, Jesus, I am in. Hallelujah! Adik-adik, kita memiliki Bapa yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat sayang kepada adik-adik dan kepada semua orang. Karena itu kita mau memuji Tuhan, kita mau panggil Dia, kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau
Mari teman-teman kita berdoa. Dear God, now we want to pray for the leaders of Indonesia so that they could lead Indonesia well. Please guide them and protect them wherever they are. Please give them wisdom so that they can make wise decisions for Indonesia. God, please heal Indonesia from COVID-19. Please give perfect protection upon all the doctors and all the medical teams so they could heal all the COVID patients well. We pray for all the churches in Indonesia so that they can be a unity and more people will believe in you and more people can be saved by you. In Jesus' name we pray, amen. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, shalom. Apa kabar adik-adik? Kakak senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik lagi di tahun 2022. Kakak mau mengucapin selamat tahun baru. Kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyertai kita di tahun yang lalu, dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita di tahun ini. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Nah adik-adik, kita mau doa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia Engkau. Pada hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik menyaksikan ilustrasi sebagai berikut. Yuk saksikan sama-sama. Sherin. Iya papi. Lagi gambar apa? Sherin lagi mewarnai daun. Oh oke. Boleh nggak papi bantu? Boleh. Boleh ya. Papi kewarnain bunganya ya. Iya papi. Sherin kemarin udah ikut ibadah Natal online? Udah. Seru ya sayang ya? Iya. Nah Sherin, Ya. papi mau kasih Sherin sesuatu. Apa itu Pi? Mau tahu? Mau. Tapi ada syaratnya loh. Apa? Harus tutup mata. Oke. Nggak boleh lihat ya. Oke papi. Nah sekarang Sherin menghadap papi. Buka matanya. Wah, terima kasih papi. Besar banget. Iya, ini hadiah dari papi dan mami untuk Sherin. Terima kasih papi mami. Iya.
I love you, Papi. I love you too. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana seorang bapak yang mengasihi anaknya dengan memberikan hadiah yang terbaik buat anaknya. Nah, hari ini kakak juga akan menceritakan tentang kasih dari Bapa di surga kepada kita. Yuk, dengerin cerita kakak. Adik-adik, Natal adalah momen saat kita merayakan janji Tuhan tergenapi untuk mengirimkan seorang juru selamat bagi kita. Janji ini telah dinantikan selama bertahun-tahun. Janji kelahiran Kristus dimulai saat Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan dan keturunan ini akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ketika Rasul Matius menulis kehidupan Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak Abraham. Matius tidak hanya mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan Abraham, dia juga mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud. Bertahun-tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menubuatkan kalau Yesus akan memerintah di atas tahta Daud. Namun Tuhan Yesus tidak seperti pemimpin dunia adik-adik, tapi Tuhan Yesus akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran selamanya. Banyak nabi yang menubuatkan mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Di antaranya adalah Nabi Mika yang menubuatkan bahwa Yesus akan lahir di kota kecil Bethlehem. Mika berkata bahwa meskipun Bethlehem kecil, tapi Tuhan Yesus akan lahir di sana dan akan memerintah seluruh Israel. Adik-adik, Nabi Yesaya juga menubuatkan tentang kelahiran Yesus Sang Mesias. Yesus yang dijanjikan itu lahir karena kuasa Roh Kudus. Yesaya berkata bahwa Yesus akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Yesaya juga menyampaikan kalau Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Namun adik-adik, sayangnya tidak semua nabi memiliki kabar baik tentang kehidupan Tuhan Yesus. Beberapa nabi sudah menubuatkan kalau beberapa orang akan menolak Tuhan Yesus. Nabi Yeremia mengatakan bahwa kehidupan Yesus akan berada dalam bahaya ketika dia lahir. Dan Nabi Hosea mengatakan bahwa Yesus dan keluarganya harus melarikan diri ke Mesir untuk sementara waktu karena menghindari rencana pembunuhan terhadap Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik, semua nubuatan-nubuatan ini tergenapi dengan kelahiran dan kehidupan Yesus. Dan Nabi Yesaya juga sudah bernubuat bahwa Yesus akan menjadi penebus dosa-dosa kita. Dia akan memberikan nyawanya menggantikan kita, sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi adik-adik, saat Natal inilah kita merayakan anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa satu, keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Adik-adik, kalau kakak dan adik-adik diselamatkan, itu karena kemurahan Tuhan loh, karena kasih karunia Tuhan. Jadi anugerah itu lebih dari sekedar hadiah. Adik-adik, kita tuh sebenarnya tidak layak untuk menerima keselamatan. Tapi karena Tuhan Yesus sayang kepada kakak, sayang kepada adik, dan mengasihi semua orang, Tuhan Yesus rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, hal yang kedua adalah barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, kalau kakak dan adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Nah, adik-adik, dengan apa sih kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan kita memperoleh keselamatan? Dengan adik-adik dan kakak mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidup adik-adik dan hidup kakak. Kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus juru selamat hidup kita. Nah, adik-adik, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kemudian kita juga berdoa.
dan kita setia beribadah dengan kita berdoa, membaca Alkitab, dan kita setia beribadah. Itu menunjukkan bahwa adik-adik dan kakak mengasihi dan sayang Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama tadi adalah keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, dan yang kedua adalah barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat. Nah adik-adik, kita mau baca ayat hafalan kita pada hari ini ya. Kita akan membuka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kakak ulangi ya. Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk kita ulangi sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya adik-adik. Adik-adik, yuk kita mau berdoa. Lipat tangan adik-adik dan tutup matanya. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini, yang mengajarkan kami bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Kami mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kami, menjadi juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat firman Tuhan dan menjadi firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Sekarang adik-adik, angkat tangan adik-adik. Kita mau terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang keselamatan yang Tuhan beri untuk kita semua. Nah, kali ini kakak mau ajak kalian semua untuk membuat satu eksperimen yang gampang banget supaya kalian bisa lebih mengerti lagi apa sih keselamatan itu. Yang udah siap, yuk kita mulai. Nah adik-adik, untuk ikut eksperimen hari ini kalian butuh 3 barang. Yang pertama adalah mangkok yang berisi air. Airnya boleh matang atau mentah. Nah terus yang kedua, kalian bakal butuh sabun. Nah sabun ini juga terserah kalian ya. Boleh pakai sabun cuci piring, boleh pakai sabun mandi. Pokoknya yang penting sabun. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah lada. Kalian juga boleh pakai lada putih atau lada hitam. Cuman hari ini kakak cuma punya lada hitam. Jadi kakak akan pakai lada hitam. Adik-adik, mangkok yang berisi air ini melambangkan kehidupan kita. Awalnya hidup kita masih bersih, belum ada kotoran sama sekali. Nah, lada ini melambangkan dosa dan kesalahan kita. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa. Mungkin kalian ada yang pernah menyontek, atau kalian suka marah-marah, kalian kurang ajar sama orang tua kalian, atau kalian suka berbohong. Nah, dosa-dosa inilah yang membuat hidup kita jadi kotor. Sama seperti mangkok ini yang tadinya airnya masih bersih, tapi karena banyak banget ladanya, akhirnya airnya jadi kotor. Hidup kita di saat kita berbuat banyak dosa, hidup kita itu sama seperti mangkok yang kotor ini adik-adik. Nah adik-adik, sabun ini melambangkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi penyelamat bagi kita semua. Mari kita lihat ya apa yang akan terjadi ketika kakak taruh sabun di jari kakak dan kakak mencelupkan jari kakak ke dalam mangkok ini. Wow, bisa dilihat ya adik-adik, kalau semua ladanya nggak ada yang berani dekat dengan jari kakak yang diberi sabun. Ini artinya ketika Tuhan memberikan kita keselamatan, kita bebas dari dosa-dosa kita dan hidup kita tidak akan dipenuhi dosa lagi.
Nah adik-adik, kalian harus ingat ya bahwa yang bisa memberi kita keselamatan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin kita kadang merasa bahwa kita tuh udah gak layak lagi untuk mendapat pengampunan dari Tuhan karena dosa kita udah terlalu banyak banget. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang loh sama kalian. Justru Tuhan tuh mau ketika kita berbuat dosa atau kesalahan, kita langsung datang ke Tuhan Yesus, minta ampun, dan kita harus berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Karena Tuhan pengen kita semua datang ke Tuhan untuk menerima pengampunan itu. Nah adik-adik, ketika kalian mungkin lagi melakukan dosa atau kesalahan, kalian bisa melakukan eksperimen ini supaya kalian bisa ingat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberi kita pengampunan dan keselamatan untuk menjauhkan kita dari dosa-dosa dan menyucikan hidup kita lagi supaya hidup kita nggak kotor lagi. Selamat mencoba adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, Happy New Year. Di tahun yang baru ini semakin rajin dan giat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ya cita-citaku contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah, sekolah setiap hari takkan ku lengah, belajar tiap kali sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ya cita-citaku. Green is my favorite color. Green is a beautiful color. Green is a peaceful color. Green is a magic color. Green, the color of my t-shirt. Green, the color of traffic lights. Green, the color in the rainbow. Green is a magic color. Hai adik-adik, tahukah kalian bahwa pemanasan global sedang terjadi di mana-mana? Oleh karena itu, yuk kita sama-sama menjaga dan merawat bumi kita agar tetap hijau dengan cara belajar di Kidzum dan ibadah online pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 dengan tema Let's Go Green. Yuk adik-adik! The color of the forest.